Hari ini sejumlah pimpinan DPR RI menggelar dialog untuk menyerap aspirasi mahasiswa. Dialog dihadiri sejumlah perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI dan Cipayung Plus. Sementara dari DPR RI diwakili Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurial, dan dari fraksi Nasdem Saan Mustopa. Dalam dialog ini, mahasiswa meminta DPR menuntaskan RUU yang pro rakyat serta membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang berlangsung belakangan ini. Krisis dan permasalahan yang belakangan ini terjadi. Hidup mahasiswa. Saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ini investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Mungkin sangat sedikit yang buruk. Tentu ini menjadi catatan bahwa harusnya diwakilkan di setiap pertemuan rapatnya. Sementara itu, para mahasiswa juga menyesalkan tunjangan anggota DPR RI yang nilainya dianggap fantastis. Terkait tuntutan tersebut, Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh. Kejadian almarhum Afan. Dan kembali kepada beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah seperti tadi membentukan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset misalnya kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Pemirsa, saat ini di media sosial ramai netizen menggunakan foto profil dengan warna seragam. Warna foto profil bernuansa pink dan hijau menandakan adanya pergerakan Brave Pink Hero Green. Dan lalu apa maknanya? Jutaan layar ponsel tiba-tiba dihiasi oleh dua warna kontras namun harmonis. Foto profil netizen di media sosialnya bernuansa warna merah muda dan hijau. Ternyata ini bukan sekedar tren estetika belaka. Merah muda, Brave Pink, dan hijau, Hero Green, menjadi simbolik baru tentang deklarasi damai yang dipopulerkan oleh para kreator dan influencer Gen Z. Diduga inspirasi dari pergerakan ini adalah saat keberanian Emak Ana yang juga turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Dengan gagah, berani, sosok Emak Ana yang menggunakan jilbab pink dengan lantang teriak protes menuntut keadilan. Sementara warna Hero Green menjadi simbol duka, penghormatan bagi almarhum Afan Kurniawan. Jaket hijaunya menjadi lambang kepahlawanan kaum pekerja.
dunia maya akhirnya menjadi kanvas pergerakan solidaritas dan aspirasi. Sejumlah aksi unjuk rasa damai di gedung DPR juga mulai banyak aktivis wanita yang berani turun ke jalan menggunakan baju, topi, dan payung bernuansa warna pink. Ini menandakan semakin ramainya pergerakan Brave Pink, Hero Green. Informasi lain, pemirsa, pihak berwenang Peru telah melakukan penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia di Lima pada Senin malam. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Otoritas Peru resmi memulai penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia, Jetro Leonardo Purba, di Lima pada Senin malam waktu setempat. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Menurut polisi setempat, Jetro Leonardo Purba yang bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di ibu kota ditembak 3 kali oleh penyerang yang mengendarai sepeda motor saat dalam perjalanan ke apartemennya dan kemudian meninggal di rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan penyesalan atas serangan terhadap diplomat tersebut dan memastikan pemerintahan Presiden Dina Boluarte akan berupaya mengklarifikasi apa yang terjadi. Pemerintah Peru juga menegaskan kembali dukungannya kepada Duta Besar Indonesia di negara tersebut terkait perlindungan personel dan fasilitas kedutaan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menuntut perlindungan bagi staf diplomatik dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Diketahui Peru menghadapi krisis keamanan yang serius yang diperparah dengan peningkatan angka pembunuhan yang mengkhawatirkan. Menurut data resmi Sistem Informasi Kematian Nasional dari Januari hingga awal Agustus, tercatat 1.293 kasus pembunuhan di seluruh negeri dengan konsentrasi tertinggi di Lima. Penasehat Hukum Keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan menyerahkan surat permohonan untuk rapat dengar pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Keluarga yakin bahwa kematian ADP akibat pembunuhan berencana. Penasehat Hukum Keluarga mendiang Arya Daru Pangayunan menyerahkan surat permohonan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Surat permohonan diserahkan secara langsung kepada Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman. Penasehat Hukum Keluarga ADP, Nikolai Aprilindo, mengatakan dengan dibawanya kasus kematian diplomat muda Arya Daru ke DPR dapat menyingkap kejanggalan-kejanggalan yang masih menyelimuti kasus ini. Kami sampaikan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kami sampaikan semua secara tertulis, agar tidak ada yang tercecer. Karena kami yakini, sampai dengan detik ini, bahwa kematian misterius dari almarhum Arya Daru, itu bukan tidak melibatkan pihak lain alias bunuh diri, tapi ini adalah pembunuhan berencana. Saya sekali lagi katakan ini pembunuhan berencana yang direncanakan sedemikian rapi, sedemikian rupa, sedemikian sempurna dan hampir sempurna, tapi ada yang tercecer karena kejahatan tidak.